Selamat datang di channel Mawaida. Video kali ini akan membahas mengenai perusahaan yang akan IPO. Saya ingin menyampaikan pendapat dan rekomendasi saya mengenai perusahaan tersebut. Silahkan disimak dan selamat menonton. Berdasarkan keterangan di prospektus, perseroan didirikan pada tanggal 4 Februari tahun 1981. Kantor pusat berlokasi di Gedung Graha Mustika Ratu, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Indonesia. PT Sumber Mas Konstruksi Terbuka bergerak di sektor infrastruktur, subsektor construction and engineering. Kegiatan usaha utama perseroan yaitu bergerak di bidang usaha jasa konstruksi umum. Berdasarkan prospektus, jumlah saham yang ditawarkan ke masyarakat yaitu sebesar 250 juta atau 19,95% dari total keseluruhan saham, dengan harga penawaran awal saham berkisar antara Rp150 sampai Rp350 per lembar. Penawaran awal saham pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2022. Perkiraan tanggal penawaran umum saham dimulai dari tanggal 24 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret tahun 2022, sedangkan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Maret tahun 2022. Underwriter dari perseroan yaitu PT Erdika Elite Sekuritas. Bagi teman-teman yang ingin tahu track record dari sekuritas tersebut, bisa cek video saya di pojok kanan atas, atau silahkan langsung mampir ke channel saya. Berikut perubahan struktur kepemilikan saham PT Sumber Mas Konstruksi Terbuka. PT Vina Nauli Jordania dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 70,09%, kemudian setelah IPO menjadi 56,11%. PT Umati Global Finance dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 14,95%, kemudian setelah IPO menjadi 11,97%. PT Zaren Capital Nusantara dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 9,97%, kemudian setelah IPO menjadi 7,98%. Intan Magdalena dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 4,99%, kemudian setelah IPO menjadi 3,99%. Masyarakat dengan kepemilikan saham setelah IPO sebesar 19,95%. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan perseroan sebagai berikut. 1. Sekitar 97% akan digunakan untuk modal kerja konstruksi proyek perseroan. 2. Dan sisanya, sekitar 3% akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, seperti untuk peningkatan keahlian dan kualitas tenaga kerja. Berikut laporan keuangan PT Sumber Mas Konstruksi Terbuka. Berhubung perseroan nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi, maka laporan keuangan yang tersedia hanya dalam 2 tahun terakhir saja. Terjadi peningkatan total aset pada tahun 2020, peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh adanya kenaikan aset lancar uang muka dan kenaikan aset tidak lancar pada aset tetap. Selanjutnya pada total liabilitas juga mengalami peningkatan. Peningkatan pada tahun 2020 sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya liabilitas jangka panjang, yaitu imbalan kerja karyawan. Dan yang terakhir, pada total ekuitas, di tahun 2020 mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan modal disetor oleh pemegang saham, yang menyebabkan ekuitas perseroan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk laporan laba rugi perseroan, jika kita lihat dalam 2 tahun terakhir, laba bersih perseroan pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan laba bersih tahun 2019. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemi COVID-19, yang menyebabkan beban umum dan administrasi perseroan meningkat, sehingga cukup menguras laba bersih perseroan. Akan tetapi pada tanggal 30 September tahun 2021, laba bersih perseroan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan pendapatan perseroan yang juga meningkat. Berikut perhitungan rasio per dan PBV dari PT Sumber Mas Konstruksi Terbuka pada tahun 2020 dan estimasi 2021. Perlu diingat bahwa dalam perhitungan ini, saya menggunakan harga penawaran tertinggi dalam pengolahan data. Apabila di kemudian hari ternyata harga saham yang ditetapkan berada di bawah harga tersebut, maka per dan PBV-nya juga akan menurun. Setelah dilakukan olah data, menurut kalian apakah valuasi perseroan sudah sesuai dengan kinerja perusahaan atau malah kemahalan, jika dibandingkan dengan perusahaan di sektor dan subsektor yang sama pada tahun 2020. Berdasarkan analisa pribadi, dari prospektus yang dilampirkan perusahaan, menurut saya saham ini cukup cocok, apabila kalian berminat untuk berinvestasi jangka panjang,
Alasannya yaitu, perseroan sudah berpengalaman di bidang industrinya. Hal ini terbukti dari umur perseroan yang sudah beroperasi hampir 40 tahun. Selain itu kinerja perseroan dalam 3 tahun terakhir juga cukup baik, ditandai dengan mampunya perseroan mencatatkan laba bersih, bahkan dalam kondisi pandemi sekalipun. Sedangkan bagi kalian yang hanya berminat untuk berinvestasi jangka pendek atau hanya sekedar memanfaatkan momentum IPO, menurut saya saham ini cukup cocok, akan tetapi kenaikan maksimal yang dapat terjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan saham IPO pada umumnya. Hal ini dikarenakan perseroan akan masuk ke dalam papan akselerasi yang menyebabkan kemungkinan arahnya hanya 10%, dan potensi resiko ARB yang dapat terjadi yaitu juga sebesar 10%. Selain itu yang menjadi underwriter kali ini yaitu PT Erdika Elite Sekuritas. Berdasarkan data historisnya, sekuritas ini terakhir kali menjadi underwriter yaitu pada tahun 2019, dan semua saham yang dikawalnya mampu arah setidaknya di hari pertama listing, dan kemungkinan besar saham ini pun dapat menyentuh arah di hari pertamanya listing, dengan catatan tidak ada sentimen negatif mengenai perusahaan ini nantinya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, terima kasih telah menonton, apabila ada pendapat yang berbeda silahkan dikomentari, entah kalian trader atau investor, yang paling penting yaitu cuan, nantikan video saya selanjutnya.